Nah, oke, maka staking berhasil. Oke. Nah, kita sudah staking sekitar 0,002 Ethereum. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara staking Ethereum di Binance ya guys ya. Nah, jadi ini merupakan request dari salah seorang teman kita ya di channel YouTube saya ini. Dia bilang, "Bang, coba bahas soal staking Ethereum di Binance dong yang kita dapat WBETH." Nah, jadi di sini kita akan coba membahas tentang hal itu ya guys ya. Jadi saat ini saya sudah berada di akun Binance saya ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik aja di bagian menu lainnya ya ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kita tinggal scroll aja ke bagian bawah ya guys ya. Kita cari menu earn. Nah, ini ya, udah ketemu menu earn. Nah, kita fokusnya itu ke ETH staking ya. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas yang Solana staking. Nah, kali ini kita bahas yang ETH staking ya. Nah, oke, kita klik aja ETH staking ini ya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, jadi di sini yang menarik ya untuk koin Ethereum ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita staking Ethereum di Binance ya, kita akan menerima sebuah token ya. Nama token itu adalah WBETH ya, atau Web Beacon ETH ya, sebagai bukti ya kepemilikan atas ETH yang kita stake ya. Nah, jadi di sini kan ada nih tulisan apa itu WBETH. Nah, penjelasannya itu ada di bawah nih ya. Jadi simpelnya kalau kalian staking ETH, kalian dapat token WBETH ini. Nah, fungsinya apa aja? Fungsinya sebentar lagi kita akan jelaskan ya. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan dulu menu-menu lainnya ya. Misalnya kayak contoh nih EPR referensinya ya sebesar 2,68%. Ini itu adalah perkiraan hasil tahunan ya dari staking ETH-nya. Jadi kalau misalnya kita staking selama 1 tahun ya, kita bisa dapat imbal hasil sekitar 2,68% ya, tergantung naik turun jaringan Ethereum-nya. Nah, kemudian ya, yang paling penting adalah di bagian rasio konversinya. Nah, jadi ya, 1 WBETH itu setara dengan 1,08 Ethereum. Ya, artinya rasio ini itu bisa terus meningkat ya dari waktu ke waktu ya, karena reward stakingnya terus bertambah gitu ya guys ya, dibanding ETH biasa. Jadi kalau misalnya kita stakingnya lama di Ethereum ya, rewardnya itu terus bertambah guys ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini itu ada langkah-langkah untuk stakingnya ya guys ya. Yang pertama, kita itu ya lakukan staking ETH, terima WBETH berdasarkan rasio konversi harian ya, berdasarkan rasio yang ada di atas ini ya. Ketika kita udah staking ETH-nya, kita langsung dapat token WBETH ini. Nah, yang kedua adalah dapatkan yield dengan memiliki WBETH atau memanfaatkan WBETH Anda dalam berbagai kegunaan. Nah, jadi token WBETH yang kita dapat ini bisa kita gunakan lagi ya untuk fungsi-fungsi lainnya. Nah, saat reward staking ETH terakumulasi ya, 1 WBETH akan melebihi nilai 1 ETH secara bertahap. Oke, jadi saat reward staking ETH terakumulasi, jadi kalau misalnya kita udah staking ya, maka nilai si 1 WBETH ini itu akan bertambah ya guys ya. Dan untuk saat ini itu nilainya seperti ini ya, 1 WBETH setara dengan 1,08 Ethereum. Nah, yang ketiga ya, fleksibilitas untuk menebus ETH. Nah, jadi ini juga salah satu keunggulan ya, kenapa banyak orang yang pengen staking Ethereum di Binance ini, karena tebus WBETH ini itu fleksibel ya, nggak ada periodenya ya. Jadi simpelnya gini ya, kalau misalnya teman-teman itu di exchanger lain kalian staking Ethereum, ya udah staking aja, kalian nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau di Binance itu kalian dapat penggantinya. Nama penggantinya adalah token WBETH ini ya. Dan WBETH ini itu punya beberapa keunggulan ya. Keunggulannya itu ada di bagian bawah sini nih. Nah, ini ya. Jadi ada cara memanfaatkan si token WBETH ini. Nah, jadi kita bisa bahas satu persatu ya. Misalnya kayak pinjaman Binance ya. Jadi si WBETH ini ya, setelah kita udah staking si Ethereum, nah kita kan dapat WBETH-nya tuh. Nah, WBETH ini itu bisa dijadikan sebagai jaminan ya, ataupun kolateral kalau misalnya kita pengen meminjam aset kripto lain ya.
Ini kita klik dulu ya. Nah, contoh kalau misalnya kita staking ETH ya, kita dapat WBETH, lalu kita pakai WBETH itu untuk meminjam USDT ya, tanpa harus menjual ETH yang kita miliki. Nah, ini bisa nih ya. Bisa kita pinjam BTC ya, ETH, USDT ya, dan sebagainya. Jadi bisa kita gunakan sebagai jaminan nih ya si WBETH ini. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk perdagangan spot ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memiliki WBETH-nya ya, ini juga bisa kita gunakan ataupun kita perdagangkan ya. Jadi kita bisa jual beli WBETH ini kapanpun ya, tanpa harus menunggu unstaking. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perdagangan margin dan futures ya. Nah, si WBETH yang kita dapat dari ini ya, dari staking ini, itu juga bisa dipakai untuk jaminan di akun margin dan future ya. Artinya kita bisa trading pakai leverage ya, sambil tetap dapat reward staking. Nah, yang keempat ya, di DeFi-nya ya, kita juga bisa pakai WBETH ini untuk proyek DeFi on-chain ya. Jadi kayak misalnya pool liquidity ya, atau misalnya teman-teman pengen farming ya. Intinya kalau kalian pengen dapat yield tambahan di luar dari reward stakingnya. Nah, jadi fungsi dari WBETH ini itu cukup banyak guys. Oke, jadi itu dia ya beberapa keunggulan kalau teman-teman itu staking Ethereum di Binance. Nah, untuk cara stakingnya gimana bang? Nah, caranya kita tinggal klik aja berlangganan ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja berapa nominal yang ingin kalian staking ya. Di sini minimal stakingnya itu adalah sekitar 0,0001. Jadi di sini kita akan coba tambahkan dulu ataupun beli dulu koin ETH-nya ya. Nah, oke, di sini saya udah cek ya, ternyata saya belum ada ETH-nya, jadi mungkin saya akan coba beli dulu ETH-nya di sini ya, di akun spot saya. Kita beli terlebih dahulu. Kita klik menu perdagangan ya, kemudian kita pilih menu ETH ya, ETH USDT ya. Ini saya jual dulu ya USDT yang saya punya. Kita klik ETH USDT. Selanjutnya kita klik beli, lalu kita pilih semua aja ya. Oke, kita pilih semua. Kalau udah, kita tinggal klik beli ETH. Kemudian kita klik menu aset kembali ya. Nah, di sini untuk ETH-nya itu ada sekitar 0,002. Nah, saya rasa udah bisa ya. Jadi kita bisa kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah, oke, di sini kita klik aja max ya. Oke, di sini begitu udah kita beli tadi ETH-nya, di sini langsung muncul ya saldonya sekitar 0,02. Kita staking semuanya aja, dan di bagian bawah sini kita juga bisa melihat berapa total WBETH yang kita terima ya. Jadi kita menerima sekitar 0,0025 ya. Tadi kita staking Ethereum-nya itu di 0,0027, kita menerima 0,0025 WBETH ya. Jadi untuk saat ini rasio konversinya itu 1 ETH sama dengan 0,924 ya WBETH ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bunga ya, APR referensi itu 2,68% ya guys ya. Kemudian estimasi reward bulanannya itu di angka 0,000625 Ethereum. Nah, oke, di sini juga ada daftarnya ya. Tanggal staking kita itu tanggal saya buat video ini di tanggal 23 Oktober ya, di jam 11 siang. Kemudian reward mulai dikumpulkan itu di keesokan harinya di tanggal 24 Oktober jam 7 pagi. Oke, kita klik aja berikutnya. Kemudian kita tinggal checklist aja nih semuanya ya. Jadi teman-teman juga perlu baca-baca ini lagi nih ya, untuk bagaimana cara menebusnya dan sebagainya. Oke, kita checklist dulu semuanya. Oke, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, oke, maka staking berhasil. Oke. Nah, kita sudah staking sekitar 0,002 Ethereum ya, dan 0,0025 WBETH akan didistribusikan ke dompet spot Anda. Nah, kita klik aja buka dompet spot. Nah, begitu kita buka dompet spot, nah teman-teman bisa lihat ya, langsung muncul token WBETH-nya. Oke, jadi kalau udah ada token WBETH-nya ini ya, selagi koin Ethereum kita di staking gitu ya, nah kita juga udah bisa langsung menggunakan koin ataupun token WBETH ini untuk hal-hal yang saya jelaskan tadi tuh ya. Ada 4 hal ya, bisa dipakai untuk pinjaman Binance ya, bisa kita tradingkan ya di spot ataupun di futures ya. Bisa juga kita pakai untuk protokol DeFi ya, kayak pool liquidity ataupun farming. Oke, jadi saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara staking Ethereum ya di Binance
agar kita bisa mendapatkan WBETH ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.